Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di NetNet Channel. Kita akan menghitung nilai fungsi trigonometri sudut istimewa dari 0 derajat sampai 360 derajat ya. Langsung saja untuk sin 0 derajat sampai 90 derajat ini kita tulis dulu setengah akar 0, setengah akar 1, setengah akar 2, setengah akar 3, setengah akar 4. Nah, ini bilangan berpola ya. Yang ini dulu. Akar 0 adalah 0 ya, maka setengah kali 0 adalah 0. Nah, ini untuk mengisikan sin 0 derajat ya, jadi 0. Berikutnya sin 30 derajat. Yang ini ya, akar 1 adalah 1, setengah kali 1 adalah setengah. Nah, di sini ya. Berikutnya sin 45 derajat, setengah akar 2 ya. Selanjutnya yang ini, setengah akar 3. Selanjutnya sin 90 derajat, yang ini ya. Ini sama dengan setengah dikali 2 ya, karena akar 4 ini adalah 2, maka setengah kali 2 adalah 1. Untuk cos 0 sampai 90 derajat, ini kita tulis angka 1 ini ya, yang sin ini ya, kita salin cuman dari belakang kita tulis ya. Jadi 1 kita taruh di sini, kemudian setengah akar 3 kita taruh di sini, kemudian setengah akar 2 tetap di sini ya. Kemudian setengah kita taruh di sini, kemudian 0 kita taruh di sini. Nah, gitu. Berikutnya, tangen 0 derajat sampai 90 derajat. Nah, ini kita tahu bahwa rumus perbandingan tangen alfa derajat itu sama dengan sin alfa derajat dibagi dengan cos alfa derajat. Nah, maka untuk menghitung tangen 0 derajat, sin bagi cos gitu kan. Nah, ini sin bagi cos ya, berarti 0 bagi 1. Ya, 0 berarti ya. Berikutnya untuk 30 derajatnya, setengah kita bagi setengah akar 3. Ini kita hitung setengah dibagi setengah akar 3. Setengahnya kita coret, tinggal 1 per akar 3. Kita rasionalkan ya. 1 kali akar 3 ya akar 3. Akar 3 kali akar 3 ya 3 saja. Maka ini 1 per 3 akar 3. Nah, 1 per 3 akar 3 kita isikan di sini ya. Untuk tangen 45 derajat, berarti setengah akar 2 bagi setengah akar 2. 1 ya. Selanjutnya di sini, setengah akar 3 dibagi setengah. Akar 3 saja gitu ya. Selanjutnya di sini 1 dibagi 0. Tidak terdefinisi ya, maka kita strip saja. Nah, selesai di kuadran 1 ya. Berikutnya kuadran 2. Nah, ini kuadrannya sudah kita bikin ya. Ini maksudnya kuadran 1 all ini maksudnya sinus, kosinus, tangen bernilai positif semua gitu ya. Di kuadran 2, di sini ada keterangan sin, artinya di kuadran 2 ini yang bernilai positif hanya sin saja gitu ya. Berarti kosinus dengan tangen ini negatif. Kita tandai dulu lah ya, negatif gitu ya, supaya lebih mudah. Nah, sekarang kita hitung sin 120 derajat. Kalau kita gambarkan, seperti yang di sini ya, 120 derajat itu kira-kira seperti ini. Dia ke kuadran 2 larinya ya. Nah, patokan kita tuh selalu di garis horizontal ini ya, yang hitam ini ya. Jadi supaya dia menyentuh lagi ke garis yang di kuadran 2 ini ya, yang horizontal ini kan dia kurang 60 derajat kan. Supaya dia jadi 180 ya, setengah lingkaran gitu kan. Maka untuk mengisi sin 120 derajat ini, kita melihatnya adalah sin 60 derajat. Kolom yang ini berarti. Nah, ini kita tinggal salin aja nih. Setengah akar 3, kolom yang ini ya. Berarti cos 120 derajat, ini dia nih. Setengah, tapi negatif. Untuk tangen 120 derajat, berarti akar 3, tapi negatif. Nah, gitu ya. Selanjutnya,
sin 135 derajat. Kalau kita gambarkan seperti ini. 135 derajat. Sekali lagi patokannya adalah garis horizontal ini ya, yang hitam ini ya. Berarti dia kurangnya 45 derajat lagi ya. 135 derajat ini pas di tengah-tengah kuadran 2 nih. Maka kita lihatnya adalah sin 45 derajat. Nah, ini kan kurang 45 derajat ya, biar dia setengah lingkaran ya. Di kolom yang ini berarti. Nah, ini berarti kita bisa isikan setengah akar 2. Di sini bisa kita isi yang ini, tapi negatif ya. Setengah akar 2, negatif gitu ya. Di sini berarti, ini kan 1, berarti negatif 1. Selanjutnya, sin 150 derajat. Ini kalau kita gambarkan lagi, kira-kira begini. Nah, ini 150 lah. Kira-kira begitulah ya. Kurangnya ke garis yang horizontal ini 30 derajat lagi kan. Berarti kita melihatnya di kolom yang ini. Ya. Jadi sin 150 derajat ini kita melihatnya ke kolom yang sin 30 derajat. Di sini bisa kita isi setengah. Tuh kan. Di sini berarti kita bisa isi yang ini. Tapi negatif ya. Negatif setengah akar 3. Di sini berarti yang ini. Negatif tapi dia ya. Negatif 1/3 akar 3. Selanjutnya sin 180 derajat. Nah ini pas sekali setengah lingkaran ya. Dia berimpit di garis horizontal hitam ini ya. Nah ini sama dengan kita melihatnya sin 0 ya. Sin 0 derajat ya. Nah sin 0 berarti yang kolom yang ini nih. Kita tinggal salin aja. Berarti sin 180 derajat adalah 0. Kemudian di sini adalah negatif 1 berarti kan. Kemudian di sini 0 ya. Ini kan negatif. Tidak ada negatif 0 ya. Maka ini tanda negatif bisa kita hapus dulu. Baru kita tulis 0. Nah, begitu. Selanjutnya kuadran 3. Nah, di sini ya. Ini ada keterangan tangen ya. Berarti di kuadran 3 ini yang bernilai positif hanya tangen. Sinus dan kosinus nilainya adalah negatif. Nah, ini kita tandai dulu negatif semua. Nah, begitu ya. Kita hitung sin 210 derajat. Kalau kita gambar, kira-kira begini. Nah, gitu ya. Ini 210 derajat. Sekali lagi, patokan kita adalah garis horizontal ini ya. Berarti dia lebih 30 derajat ya dari garis horizontal yang ini ya. Maka kita melihatnya di kolom yang ini nih. Yang 30 derajat. Untuk mengisikan sin 210 derajat berarti ini setengah ya, tapi negatif. Berikutnya di sini kita ambil yang ini. Negatif setengah akar 3. Di sini kita ambil yang ini ya. 1/3 akar 3. Selanjutnya, sin 225 derajat. Nah, ini kalau kita gambar, 225 derajat ini di tengah-tengahnya kuadran 3 ya. Nah, gitu ya, 225 derajat. Dari garis horizontal ini, dia lebihnya 45 derajat. Jadi kita lihatnya di kolom yang ini ya, 45 derajat ya. Maka sin 225 derajat adalah ini, negatif setengah akar 2. Di sini kita bisa isi yang ini, negatif setengah akar 2 lagi ya. Di sini adalah yang ini ya, 1. Nah, gitu ya. Selanjutnya sin 240 derajat. Ini kita gambar lagi. 240 derajat ya. Sampai sini 180 tambah 60 lagi berarti. Nah, kira-kira di sini ya. Ini 240 derajat gitu ya. Kira-kira beginilah ya. Lebihnya berarti adalah
60 derajat. Nah, begitu ya, lebihnya 60 derajat. Kita lihatnya berarti kolom yang ini. Jadi sin 240 derajat adalah ini ya, setengah akar 3 tapi negatif. Nah, gitu. Untuk yang di sini, berarti yang ini ya, negatif setengah ya. Di sini berarti yang ini, akar 3. Selanjutnya 270 derajat ya, sin ya. Dia ada di kuadran 3 ya, masih di kuadran 3 ya. Pas di garis vertikal yang ini ya, dia berimpit ya. Tapi dia belum lewat ya, belum masuk ke kuadran 4 ya. Berarti ini bisa kita lihat sin 90 ya, karena lebihnya 90 derajat dari garis yang hitam ini ya. Sin 90 ya, berarti yang ini nih. Untuk mengisikan di sini. Nah, ini kan 1, berarti di sini negatif 1. Ini 0, nah ini negatif 0 tidak ada ya. Kita hapus dulu negatifnya. Kita hapus dulu negatifnya, baru kita tulis 0. Nah, ini berikutnya tidak terdefinisi gitu ya. Terakhir di kuadran 4. Kuadran 4 di sini ya, ini ada keterangan cos. Artinya yang bernilai positif hanya cos saja ya. Selain dari cos dia negatif. Nah, ini kita tandai dulu negatif, sinnya ya. Kemudian kita tandai angennya juga negatif. Nah, gitu ya. Ini kita bersihin dulu supaya bisa membuat gambar lagi ya. Oke, kita hitung sin 300 derajat ya. Jadi kalau kita gambar 300 derajat itu ada di kuadran 4 ya. Ya begini. Nah, kira-kira di sini ya. Ini 300 derajat ya. Nah, ini karena di kuadran 4 dia di garis horizontal ini, berarti kita ngelihat yang sebelah sini. Dia kurangnya 60 derajat gitu ya. Maka sin 300 derajat ini lihatnya ke sini. Jadi negatif setengah akar 3 gitu. Untuk di sini berarti kita lihatnya ini setengah, dan di sini kita lihatnya ini negatif akar 3. Selanjutnya sin 315 derajat. Nah, ini kita gambar ya. Dia ada di tengah-tengah kuadran 4. Nah, kira-kira gini. Ini 315 derajat gitu ya. Kurangnya menuju garis horizontal ini adalah 45 derajat. Berarti kita lihatnya di kolom yang ini. Tadi sin 315 berarti ini dia ya. Setengah akar 2 tapi negatif. Kemudian yang ini setengah akar 2 ya, positif ya. Kemudian di sini adalah ini ya, negatif 1. Nah, gitu ya. Sekarang 330 derajat ya, sin dulu ya. Kita gambar lagi. Nah, kira-kira gitu ya. Ini 330 derajat ya. Kurangnya ke sini adalah 30 derajat ya, ke garis horizontal ini ya. Berarti kita melihatnya ke kolom yang ini. Jadi sin 330 derajat yang ini ya, tengah ya, tapi dia negatif. Kemudian di sini adalah yang ini, tengah akar 3 ya, positif ya. Kemudian di sini adalah sepertiga akar 3 ya, tapi negatif. Nah, terakhir 360 derajat. Berarti satu putaran penuh ya. Kembali lagi ke sini. Ini sama dengan 0 derajat ya. Karena dia berimpit di sini ya. Ini kita salin aja nih yang awalan ini nih. Jadi di sini 0, 1, 0. Tapi kan tidak ada ya negatif 0 ya. Jadi negatif ini bisa kita hapus. Nah, gitu ya. Selanjutnya, sebelum kita sudahi, kita tulis sinus alfa derajat, kosinus alfa derajat, tangen alfa derajat.
sinus kosinus tangen, kotangen alfa derajat, sekan alfa derajat, kosekan alfa derajat. Nah, ini rumus kebalikan ya. Nah, jadi kalau ada pertanyaan misalnya gini, kosekan 30 derajat, maksudnya gini ya. Jadi kebalikan dari kosekan adalah sin ya, berarti ini 1 per sin 30 derajat. Maka ini adalah 1 per sin 30 derajat kan kita tahu tadi adalah setengah ya. Nah, maka 1 dibagi setengah adalah 2. Nah, gitu ya. Jadi kosekan 30 derajat sama dengan 2 gitu ya. Nah, ini kita balik lagi ke atas ya. Ini dia tadi ya. Kira-kira demikian ya penjelasannya teman-teman semua ya. Ini mudah ya. Tidak sulit. Semoga bisa bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.